Sesosok jenazah wanita tanpa identitas ditemukan seorang pencari rumput di kolong jembatan tol Jatikarya, Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat pada 6 Agustus 2021 dalam kondisi terkubur. Sontak penemuan ini menghebohkan warga sekitar dan langsung melapor kepada RT setempat. Saya lagi nyervis sepeda, ada tiba-tiba seorang tukang potong rumput menanyakan saya diri, kan, Pak, Bapak orang sini asli bukan, gitu kan? Kata saya iya Pak, gitu kan? Langsung saya nahan dia supaya jangan dia nggak jalan gitu kan? Ayo Pak, terus cek lokasi aja Pak, takut dia bohong kan? Nah, pas cek lokasi berdua sama dia. Nyampe terus langsung saya telepon sama Pak RT. Lagi begini, ini ketutup nih Bu, ketutup semua. Yang kelihatan ini aja kaki sama tangan sama kaki. Bertindak cepat atas laporan masyarakat, Subdit Resmobdit Reskrimum Polda Metro Jaya langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya terungkap identitas korban dan tersangka. Ketahui korbannya inisialnya adalah RSJ. Inisialnya adalah RSJ, umur 33 tahun. Dia adalah karyawan swasta yang biasa setiap hari bekerja sebagai terapis bekam. Ya, tinggalnya ada di daerah Cakung, Jakarta Timur. Kemudian berawal dari situlah kemudian dilakukan pendalaman dari beberapa saksi-saksi yang ada, termasuk ada salah seorang temannya yang memang sering melakukan hubungan melalui media sosial yang ada, teman korban ya. Teman korban, kemudian didapatlah kegiatan, jadi ada pertama temannya, kemudian yang kedua juga ada temannya melalui media sosial ya. Jadi ada dua temannya ini yang dari awal media sosial, kemudian diketahuilah karena pada saat itu si korban pernah men-share lokasi. Ya, terakhir itu korban ini share lokasi kepada temannya dan posisinya adalah di daerah Bogor. Penyidik melakukan pendalaman ke arah daerah sana, ditemukan ada seseorang yang bekerja sebagai penjaga villa. Inisialnya adalah D sebagai saksi yang mengetahui memang korban terakhir ketemu sama dia bersama si tersangka. Ya, jadi tersangka ini inisialnya adalah MA alias R. Dari hasil prarekonstruksi yang menghadirkan tersangka, terungkap jejak tersangka dan korban, serta modus tersangka menawarkan pekerjaan sebagai terapis bekam di daerah Bogor. Berdasarkan pemeriksaan awal penyidik kepada tersangka, diketahui motif asmara melatar belakangi aksi pembunuhan yang dilakukan MA. Perasaan suka dan ingin menikahi korban ternyata tak seperti yang diharapkan. Korban RSJ menolak pinangan MA karena mengetahui pria yang juga berprofesi sebagai terapis bekam itu sudah memiliki istri. Korban juga mengaku sudah memiliki kekasih dan akan menikah dalam waktu dekat. Bahwa memang sempat terjadi cekcok antara tersangka dengan si korban. Masalah apa? Motifnya adalah masalah memang ada affair atau si tersangka ini memang suka dengan si korban. Bahkan pernah tercetus pada saat itu akan mengawini si korban. Tetapi karena si tersangka ini memiliki istri, ya sudah berkeluarga istri ya pada saat itu, tetapi sehingga korban tidak mau. Dan korban mengakui bahwa dia juga sudah punya pasangan, sudah punya pacar yang akan rencana kawin. Tak terima cintanya ditolak, MA pun nekat menganiaya wanita yang telah memikat hatinya hingga tewas. Si tersangka ini tidak terima, kemudian di sekitar jembatan tol Jati Sampurna di situ, si tersangka melakukan penganiayaan terhadap si korban dengan menggunakan tangan. Pertama adalah memukul mukanya sebanyak 2 kali, kemudian dibarengi lagi belakangnya dipukul. Ya, setelah itu korban jatuh, dibekap. Karena korban ini kan menggunakan cadar. Dibekap sampai dengan tidak bisa bergerak. Ya, dalam kondisi sebenarnya
menurut si tersangka juga memang belum, masih kondisi lemas saja. Tetapi hasil visum kita, hasil otopsi kita lakukan, memang meninggalnya adalah karena mati lemas. Kemudian diseret, dibawa masuk ke bawah jembatan, ya, dengan kondisi dia belum tahu hidup atau mati, si korban kemudian ditanam di situ. Duka akibat kehilangan orang yang disayangi secara tiba-tiba menggores luka dalam untuk keluarga yang ditinggalkan. Pelaku mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya menjadi harapan keluarga korban. Terima kasih banyak kepada pihak kepolisian yang telah dengan sigap dan cepat membantu pengungkapan kasus pembunuhan adik saya. Bahwa korban adalah anak yang perilaku sehari-harinya di rumah, di lingkungan teman-teman yang takziah ke rumah itu melayat semua baik, nggak macem-macem anaknya, nggak ada dia berita macem-macem, itu nggak ada. Gelap mata akibat cintanya ditolak menjadi malapetaka. Alih-alih ingin memiliki korban sebagai pendamping hidup, malah mengantarkan MA hidup di balik jeruji besi.